Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kita bertemu lagi dan hari ini kita akan mengangkat topik tentang pembagian harta warisan. Ini adalah kapasitas yang tentu sangat Ustadz kuasai karena di penugasan sebelumnya itu termasuk mengurusi masalah harta warisan Ustadz ya di Kementerian Agama ya. Ya, kadang-kadang. Ya. Nah, kira-kira di dalam hal ini Islam mengajarkan filosofinya lah, karena kalau kita tahu ya, bukan berarti melecehkan agama lain. Di Hindu itu perempuan tuh nggak dapat hak sama sekali warisan. Kalau ajaran Hindu. Kalau di Islam perempuan dapat, tapi berbeda. Misalnya dia setengah atau seperempat, saya nggak paham dibanding anak laki-laki. Hal-hal semacam itulah kira-kira Ustadz mau dijelaskan. Ya, pertama ya, dulu zaman jahiliyah ya, belum turunnya ajaran Islam mengenai warisan, memang orang perempuan, baik itu istri maupun anak perempuan, itu tidak mendapat warisan. Bahkan istri itu bukan tidak mendapat warisan saja, bisa diwariskan ke saudara laki-lakinya suami yang meninggal misalnya. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Di dalam surah An-Nisa mulai ayat 11 terus ayat 12 dan nanti di ayat yang lain itu Allah sudah menjelaskan mengenai harta warisan. Jadi harta yang ditinggalkan pemiliknya meninggal dunia. Lalu siapa yang berhak memiliki harta yang ditinggalkan itu? Nah, ini kalau di masyarakat ada yang diserahkan dengan hukum adat, misalnya diserahkan ke anak sulung. Anak sulung inilah yang membagi hartanya untuk adik-adiknya. Terserah dia. Saya pernah berbincang mengenai warisan ini dengan mahasiswa yang mereka menceritakan adatnya begitu. Jadi anak pertama laki-laki lah yang membagi harta warisan. Ada juga yang didominasi oleh anak perempuan. Jadi yang berhak itu anak perempuan, anak laki-lakinya malah tidak. Nah, untuk menjelaskan masalah ini yang adil yang seperti apa, maka diserahkan pembagiannya oleh Allah ya. Allah lah yang membaginya. Jadi kalau terjadi konflik mengenai harta warisan ini sudah ada panduannya secara rinci, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis. Misalnya ya, di dalam Al-Quran disebutkan kalau ada seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan satu, tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan ini mendapat bagian setengah dari harta itu. Lalu kalau ada istri itu, kalau suami yang meninggal ini meninggalkan anak, punya anak maksudnya, maka istri mendapat 1/8. Kalau tidak punya anak, istri mendapat 1/4. Kalau anaknya 2 perempuan atau 3 atau lebih tanpa ada anak laki-laki, maka bagian anak perempuan itu 2/3. Banyak kan 2/3? Nah, tapi kalau ada anak laki-laki, maka bagian anak perempuan itu 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah telah mewasiatkan atau memerintahkan kepada masalah harta warisan ini kepada anak-anak kalian yang laki-laki sama bagiannya dengan 2 anak perempuan. Jadi bagian 1 orang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Nah, itu disebut dengan asobah. Nanti ada istilah-istilah sendiri ya. Nah, mengapa demikian? Karena anak laki-laki menanggung beban yang berat dibanding anak perempuan. Nantinya kalau dia menikah, dia harus menafkahi istrinya. Adapun anak perempuan ketika menikah ikut suami dinafkahi oleh suaminya. Jadi
hartanya ya utuh ibaratnya harta warisannya itu. Lalu kalau kemudian misalnya anak perempuan itu sendiri tidak ada yang menafkahi, maka saudara laki-lakinya yang menafkahi. Nah, jadi inilah keadilan Allah di tengah masyarakat yang meyakini anak perempuan tidak punya bagian, tidak berhak atas warisan. Tiba-tiba Allah menurunkan ayat bahwa anak perempuan itu bisa dapat setengah, bisa 2/3, bahkan juga bisa mendapatkan bagian dari ketika ada anak laki-laki itu bagiannya setengahnya. Nah, lalu ibu juga dapat bagian, perempuan juga. Ibu itu bisa 1/6, bisa juga 1/3. Nah, ini semua telah diatur dengan rinci dalam hukum waris Islam. Atau dalam istilah yang lain itu ilmu faraid, ilmu ketentuan pembagian warisan seperti itu. Kemudian Ustadz, di dalam prakteknya katakanlah di negara kita, di kalangan umat Islam, apakah hukum waris ini sepengetahuan Ustadz, dalam pengamatan Ustadz, sudah diamalkan secara utuh oleh masyarakat kita kaum muslimin? Oh ya, kalau masyarakat kaum muslim itu belum ya? Belum ya? Belum. Banyak bahkan yang tidak mengerti tentang hukum waris ini. Bahkan saya terus terang ya, saya pernah nanya-nanya penyuluh agama, itu tidak semuanya apal masalah hukum waris ini. Bagiannya ini berapa, bagian ini berapa gitu. Tetapi kalau kemudian ada konflik keluarga muslim mengenai hukum waris dan tidak ada kata temu, tidak ada musyawarah, pokoknya masing-masing ngotot ya, misalnya yang anak perempuan pokoknya saya minta bagiannya sama. Tidak boleh dibeda-bedakan, nggak adil itu misalnya, maka bisa diselesaikan di pengadilan agama. Jadi di dalam hal ini sudah ada aturan dalam undang-undang perkawinan, sudah ada juga pembagian warisan. Oleh karena itu, maka hendaklah masyarakat Islam itu mengikuti hukum Allah saja. Ya, itulah hukum Allah, jangan dilanggar, jangan dikufuri atau diingkari. Nah, insya Allah akan mendapatkan berkah. Nah, ini yang menjadi persoalan memang dalam prakteknya banyak kejadian ahli waris itu bertengkar, berselisih, istilahnya bertengkar karena memperebutkan warisan. Padahal warisan yang paling baik sebenarnya ilmu, iman, ya kan, semangat hidup, ya, bekerja keras, ikhlas. Itu warisan dari orang tua melalui pendidikan. Adapun warisan harta itu selama ahli warisnya beriman, bertakwa, insya Allah tidak akan menjadi sengketa. Ya, masing-masing tentu memahami hukumnya dan bahkan kadang menyedekahkan bagiannya kepada saudaranya yang lain yang dianggap kurang mampu. Nah, inilah yang seharusnya bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat muslim. Jangan sampai gara-gara harta waris yang tidak seberapa menimbulkan perpecahan dalam keluarga sehingga saudara tidak lagi peduli atau tidak lagi menyapa saudaranya. Ini jangan sampai terjadi. Dan ini sudah terjadi, tapi ya belum lama saya juga ada yang konsultasi masalah ini. Jadi satu keluarga, bapak ibunya sudah meninggal dunia, meninggalkan banyak warisan. Lalu anak perempuan dari 3 bersaudara ini maunya milik dia karena dulu bapak sudah ngasih saya, bapak ibu sudah ngasih saya, tapi tidak ada buktinya. Ya. Sementara yang laki-laki kan juga ingin mendapat bagiannya. Nah, akhirnya kita pertemukan lalu diberi penjelasan. Jadi masalah praktek dalam hukum Islam mengenai warisan ini masih banyak masalah, Pak. Akhirnya harta warisnya itu tidak termanfaatkan, terkatung-katung. Satu tanah ya yang diwariskan, sementara anak atau ahli warisnya lebih dari 1 ya, mungkin 2, 3, tidak ada titik temunya, sehingga akhirnya tanahnya malah justru terbengkalai, nggak bisa dimanfaatkan. Atau harta peninggalan orang tua hanya rumah,
rumahnya nggak bisa dibagi-bagi sejumlah anak, satu-satunya dijual. Lalu ada anak yang tidak mau dijual, pokoknya warisan bapak jangan dijual. Yang satu lagi maunya dijual untuk mendapatkan bagian dia. Nah, ini konflik-konflik seperti ini banyak sekali kejadian. Ya mudah-mudahan kapan-kapan itu ada upaya untuk bisa menjembatani konflik-konflik di masyarakat, ya dilakukan oleh misalnya Kementerian Agama atau pihak-pihak yang lain, ya BPN dan sebagainya, sehingga tanah-tanah yang terbengkalai ini, ya warisan yang terbengkalai ini bisa dimanfaatkan dengan baik, ya, diperuntukkan kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris yang ada, sehingga masing-masing bisa memanfaatkan bagiannya itu. Baik Ustaz, sebagai penutup, di dalam prakteknya ketika warisan itu sudah menjadi persoalan yang dihadapi oleh setiap keluarga itu, yang bisa dihubungi oleh keluarga-keluarga ini siapa Ustaz untuk apa namanya, supaya bisa memandu, bisa mengerti Ya, siapa? itu gini ya, biasanya mereka ke KUA. KUA ya. Ya, KUA itu kan ada penyuluh agama, ada penghulu yang bisa menjelaskan duduk perkara yang terjadi terkait dengan warisan. Ya, sebenarnya bagiannya berapa dan sebagainya. Atau biasanya juga kepada ustadz-ustadz atau kiai yang ada di kampungnya yang menjadi rujukan. Ya. Tapi ada juga yang bingung mau kemana saya kalau ada masalah seperti ini. Padahal di kampus seperti di IAIN Fakultas Syariah atau di UJY itu ada PAI, ya itu ada pakar-pakar hukum waris tuh, ya mereka itu ahlinya karena menjadi dosen, ya jadi bisa mendatangi dan berkonsultasi mengenai warisan. Tetapi yang kita harapkan jangan sampai berkelahi gara-gara warisan. Selesaikanlah sesuai dengan aturan atau dengan musyawarah seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasan terkait dengan warisan, harta warisan. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi umat Islam pada umumnya, sehingga tidak ada lagi warisan menjadi suatu fitnah yang kemudian memecah belah persaudaraan. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.